Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga yang kami kasih dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kami senantiasa merindukan hadirat-Mu, karena kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup kami selama kami mengarungi hidup yang berat ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan, bukan saja menopang kami, tapi juga menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah kesibukan kami bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biar kami boleh menggunakan waktu yang singkat ini untuk fokus meningkatkan diri kami dengan firman-Mu. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir tengah-tengah kami dan siap menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Untuk itu urapi kami, urapi hamba-Mu, supaya bisa menjadi berkat pada siang hari ini. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya berharap suara saya cukup terdengar. Kalau terdengar baik, Pak Lubis bisa kasih jempol. Ya, terdengar Pak. Oke, baik. Saudara, pada kesempatan kali ini ya saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul warisan kita. Ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan kepada Ibu Justin yang menghubungi saya untuk melayani pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca judulnya yaitu warisan kita. Ya. Kita bertanya, apa sebenarnya warisan kita itu? Ya. Banyak orang ya memperebutkan harta warisan. Padahal warisannya juga nggak begitu besar. Ya, kalau warisannya sebidang tanah yang luas atau perusahaan besar, mungkin masih worth it. Tetapi ada orang yang meributkan warisan. Sehingga gara-gara warisan, hubungan keluarga retak. Bahkan tidak sedikit ada orang yang saling bunuh-membunuh karena memperebutkan warisan. Nah, orang Kristen itu jangan sampai ya, memperebutkan warisan sampai ya, apalagi terjadi tindakan kriminal. Ya, itu sangat tidak elok, saudara. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebenarnya apa warisan kita yang sesungguhnya. Ya, kalau kita mengerti warisan kita yang sesungguhnya, maka tidak ada masalah tentang warisan. Nah, untuk itu kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 12, ayat 13 dan 14. Mungkin bisa di-share PowerPoint-nya, ya, kalau memang memungkinkan. Kalau kita baca di situ, judul perikopnya, saudara, adalah orang kaya yang bodoh. The Parable of the Rich Fool. Ya. Orang kaya yang bodoh. Nah, kita biasanya ya mengetahui atau yakin orang kaya itu pinter-pinter. Ya. Kayak Bill Gates itu ada yang meyakini IQ-nya tinggi, saudara sekalian. Ya. Sehingga dia bisa memprediksi, dia bisa menganalisa, bisa mengambil keputusan. Ya. Tapi di sini kok orang bodoh. Ya. Ini kontradiktif, ini paradoks. Ya. Biasanya orang kaya itu IQ-nya tinggi-tinggi. Ya. Ada yang IQ-nya 180, ya, tapi sekeluarga, saudara sekalian. Ya. Nah, itu nggak tinggi, saudara. Nah, jadi di sini judulnya orang kaya yang bodoh atau perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ini salah satu bagian dari pengajaran khusus Yesus untuk murid-muridnya. Jadi ini pengajaran penting, pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Nah, saya akan bacakan 2 ayat, nanti kalau saudara ada waktu bisa baca satu perikop, yaitu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ini dipicu oleh pertanyaan seorang kepada Yesus. Ayat 13 dikatakan ini, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi orang ini tahu bahwa Yesus itu guru. Guru pada waktu itu orang yang sangat dihormati, dihargai. Rabi, guru. Pada saat itu bahkan dianggap sebagai orang yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sebagai hakim. Ya, kalau sekarang memang guru kurang dihargai, saudara sekalian. Kadang-kadang suka diplesetkan. Guru, G-U-R-U. G, singkatan, gajinya kecil. U, untuk makan saja. R, rumahnya ngontak. U, utangnya banyak. Ya. Jadi guru kurang dihargai. Tapi pada zaman Yesus, guru itu sangat powerful. Makanya guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi kemungkinan orang ini tidak dapat warisan. Tidak dijelaskan apakah dia anak bungsu, anak tengah, atau anak sulung. Yang pasti dia
nggak dapat warisan, makanya dia datang kepada guru rabi dari Nazaret ini. Nah, ayat 14 perhatikan di situ. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Jadi Yesus mengatakan, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim untuk memutuskan atau membela perkaramu? Jadi Yesus di sini, kalau kita boleh simpulkan, Yesus tidak tertarik atau Yesus tidak mau terlibat dengan urusan harta warisan orang tersebut. Ya. Sebenarnya warisan bagi orang Yahudi saat itu begitu sederhana, simple, ya, nggak ada neko-nekonya. Ya. Bahkan hingga saat ini pun sebenarnya warisan itu begitu gampang. Cuma jadi persoalan ketika ada orang yang serakah, ada orang yang tamak, ya, sehingga tidak berbagi dengan orang lain. Bagi orang Yahudi warisan itu jelas hanya untuk anak laki-laki. Ya. Jadi anak laki-laki yang mendapat warisan, anak perempuan nggak mendapat. Ya. Jadi kalau di anak laki-laki dia sulung dapat double. Kenapa double? Ya, kalau sulung itu double karena dia punya tanggung jawab terhadap ibunya, kalau ibunya masih hidup, sama adik-adiknya yang masih kecil yang perlu dinafkahi. Ya, makanya double. Kalau nggak ada anak laki-laki, ya baru anak perempuan dapat. Ya, itu logika sederhana. Anak dari gundik, ya itu tidak mendapat warisan, hanya dapat hadiah, ya love gift, ya hadiah-hadiah seperti itu. Ya tidak mendapat bagian warisan apalagi tanah. Ya. Kalau tidak punya anak, ya sama sekali baik anak laki-laki maupun anak perempuan, warisan jatuh ke tangan saudara yang paling dekat. Bisa pamannya, bisa om sama pamannya, atau siapapun. Ya. Kalau dia nggak punya anak atau nggak punya keturunan. Ya. Jadi begitu simpel. Ya. Tapi di sini terjadi keributan karena warisan. Nah, saya berharap saudara yang mendengarkan atau yang ikut beribadah jelas, jangan sampai kita gara-gara harta warisan ya kita ribut dengan keluarga. Ya. Nah, ada 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Yesus tidak mau diseret soal ya warisan, soal harta benda, karena memang ya bagi Yesus itu sebenarnya bukan soal harta benda, karena kekristenan itu bukan hanya bicara soal jasmani, tapi lebih daripada bicara soal rohani, langit baru, bumi baru, bicara soal ya bagaimana kita bisa berkenan, ya bukan soal harta benda. Makanya Yesus berkata dalam pengajarannya selanjutnya kalau kita baca, ya, jangan mengumpulkan harta di bumi mengengat karat merusakannya, pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Jadi bagi Yesus, ya itu yang paling penting adalah mengumpulkan harta di sorga, bukan harta di bumi. Ya bisa dikliknya, bisa diikuti slide-nya. Jadi Yesus mengajarkan yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah harta di sorga, bukan yang di bumi. Jadi bisa yang di nomor 4 ya. Jadi harta yang di bumi. Bukan yang di bumi, bukan harta yang di bumi, tetapi harta di sorga. Karena di bumi ini kalau sudah kumpulkan, ada orang mengumpulkan harta sampai 50 juta dengan maksud untuk tujuan tertentu. Setelah dia tebok celengannya kena rayap semua. Itu betul-betul letter ya kena rayap. Ya. Jadi harta benda kita itu bisa hilang sekejap. Ya. Kalau kita kumpulkan taruh deposito itu bisa dimakan inflasi. Ya dulu kita punya 1 M itu begitu berharga. Sekarang 1 M sulit untuk membeli rumah yang kecil. Ya, rumah rata-rata udah di atas 1,5 M. Nah, Yesus jelas bahwa mengajarkan soal bukan harta. Bahkan kalau ada orang yang minta bajumu, kasih juga jubahnya. Ya, jubah baju itu kan sesuatu yang penting, ya, satu yang dibutuhkan. Yesus bilang kalau dia minta mempersoalkan bajumu, kasih juga jubahnya. Ya. Bahkan Yesus pernah bilang kepada orang kaya yang mau hidup kekal, dia bilang, jualah segala milikmu, kemudian berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Jadi orang kaya bahkan disuruh menjual hartanya untuk apa? Diberikan kepada orang miskin, lalu ikut Yesus. Ya. Itu kan jelas ya bahwa fokus kita jangan sampai soal harta benda. Ya. Kemudian saudara sekalian, Yesus itu hakim yang adil. Ya. Dia memang bisa menghakimi, tetapi bukan menghakimi ya seberapa banyak harta benda kita yang kita harus kumpulkan, tetapi seberapa banyak
ya, harta di surga yang kita kumpulkan, dia hakim. Di 2 Korintus pasal 5 ayat 19, dia hakim. Dia akan duduk di tahta pengadilan Kristus, ya, duduk di tahta pengadilan untuk apa? Menghakimi perbuatan kita. Ya, bukan seberapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan, deposito, tanah, bukan. Tetapi apakah kita hidup berkenan, perbuatan-perbuatan kita memuliakan namanya. Ya. Jadi pendek kata, kita harus punya fokus bukan yang di bumi ini. Karena di bumi ini, saudara, pada akhirnya bumi ini akan hancur menjadi lautan api. Kalau kita kumpulkan, apalagi fokus buat diri sendiri, akhirnya kita tinggalkan. Kita seperti orang kaya yang bodoh ini, kalau kita baca di Lukas pasal 12, ayat terakhir, ayat 21, ya, ayat 20, ini kesimpulannya, kalau kita baca, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kalau kita mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, itu kita orang bodoh. Karena nanti pada akhirnya kita akan tinggalkan. Ya, Ayub berkata, aku datang telanjang, pulang juga telanjang. Ya, itu terjadi ketika Ayub kehilangan semua harta bendanya, ya, termasuk anaknya, termasuk istrinya juga meninggalkan dia. Tapi dia berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan kembali. Itu juga seperti yang diajarkan oleh Paulus di 1 Timotius pasal 6 ayat 7, ya. Asal ada makanan, pakaian cukup. Nah, sebelumnya dikatakan, ya, kita datang telanjang, pulang juga telanjang. Kita tidak membawa apapun ketika datang ke bumi ini. Kita kembali pun tidak akan membawa apa-apa. Ya. Tidak ada bayi pas lahir dia pegang duit segepok 10 juta, kemudian bagi-bagiin kepada suster yang membantu melahirkan dia. Nggak ada. Nanti kita mati pun kita akan dipakein baju. Ya, nggak bisa pakai baju sendiri. Bahkan perhiasan kita pun termasuk gigi palsu mungkin juga akan dicopot. Kita nggak akan bawa. Makanya kalau kita terlalu fokus dengan harta benda di bumi ini, kita akan disesatkan. Begitu, saudara. Ya, jadi fokus kita harus kepada kekekalan. Ya, selama kita di bumi ini, ya, kalau ada makanan, pakaian cukup. Ya, karena kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Ya. Roma 14 ayat 17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum. Bukan soal yang jasmani, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau 3 hal ini tidak ada dalam diri kita, harus jadi persoalan utama. Jadi bukan persoalan warisan yang menjadi persoalan utama, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka atau yang lain baru ditambahkan. Ya. Jadi jangan sampai kita khawatir, ya, dengan hidup ini. Kalau kita baca ayat selanjutnya itu soal kekhawatiran. Ya, seperti Jumat lalu itu pendeta yang di tempat ini juga menyampaikan tentang kekhawatiran. Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai, mendominasi kita. Ya, sehingga kita nggak fokus pada peningkatan karakter building dalam diri kita. Ya, kita ini diamanatkan untuk menjadikan semua bangsa murid. Secara simultan, kita harus meningkatkan diri kita sebagai murid yang di-upgrade kualitas hidupnya. Dari manusia yang berkodrat manusia, yaitu berkodrat dosa, menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Itu sama dengan keselamatan, yaitu dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu manusia yang punya gambar dan rupa seperti yang Allah kehendaki. Nah, jadi kekristenan sesungguhnya, warisan kekristenan itu lebih sifatnya religius. Ya, di slide nomor 5 itu religius, artinya bukan soal yang jasmani. Kalau soal harta benda, kita atur secukupnya. Ya, saya udah nggak kerja cukup lama, saudara. Tapi soal kebutuhan itu, selama saya tidak kerja, dulu saya kerja di bank, ya, istri saya juga di bank. Ya, sekarang udah hampir 20 tahun. Ya, istri saya udah hampir 7 tahun, itu nggak ada persoalan. Kenapa? Burung di udara dia pelihara, apalagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti pelihara, nggak akan kekurangan. Ya, begitu, saudara. Jadi jangan sampai masalah warisan, masalah kebutuhan, masalah keuangan itu jadi mendominasi hidup kita. Kalau kita didominasi oleh harta benda, ya, mencari duit, ya, sampai mengabaikan keselamatan kita, itu orang bodoh sekali.
orang bodoh sekali. Nah, jadi seterusnya kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, ya, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara dan saya itu yang percaya Yesus itu disebut anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya, percaya dalam namanya. Jadi saudara yang percaya Yesus itu terhisap menjadi anak Allah, diberikan hak, ya, otoritas untuk menjadi anak Allah. Otomatis kalau anak Allah itu jadi ahli waris. Roma 8 ayat 17 ini. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, yakinlah bahwa kita itu akan mewarisi kerajaan Allah karena kita sudah percaya Yesus sebagai anak. Tadi dikatakan kan warisan itu jatuh kepada anak. Yang nggak usah dipersoalkan, pasti warisan itu akan menjadi miliknya. Ibrani 1 ayat 2, Alkitab yang terbuka mengatakan begini, pada hari-hari terakhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang dipilihnya untuk menjadi pewaris atas segala sesuatu, yang melaluinya juga Allah menciptakan alam semesta. Jadi saudara sekalian, kalau soal makan minum, nggak usah khawatir. Tuhan akan mencukupi. Burung di udara Dia pelihara, apalagi saudara dan saya, pasti Dia pelihara. Tidak akan kekurangan suatu pun yang lain. Raja Daud berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Itu janji Tuhan. Ya. Yang kita harus fokuskan sekarang adalah bagaimana kita hidup berkenan, mengumpulkan harta di surga. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kalau bicara soal warisan, next. Ya. Kita harus paham bahwa orang percaya adalah ahli waris apa. Yang kita mesti fokus adalah keselamatan. Itu warisan kita. Hidup kekal. Bumi baru. Bukan bumi yang di sini. Bumi yang di sini, saudara, kalau kumpulkan seberapa banyak pun, nggak akan cukup. Ya, nggak akan pernah cukup. Ya, kalau saudara mau cari kejar harta, itu seperti seekor kuda, ya, mengejar wortel atau makanan yang ada di depan mulutnya, kemudian dia kejar, itu sampai kapanpun nggak akan terkejar. Ya. Yang kita harus perhatikan adalah keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya nanti hidup kekal di surga, tetapi bagaimana kita berubah karakter kita menjadi anak Allah. Seperti Kristus, di mana Bapa berkenan kepadanya. Waktu Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi kepadanya, aku berkenan. Itu suara Bapa. Ya. Jadi keselamatan itu bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus yang punya filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi hanya orang yang taat kepada Bapa di surga yang melakukan pekerjaannya, itu yang berkenan. Nah, itu yang kita harus kejar, saudara sekalian. Kalau kita udah disibukkan dengan pengejaran mencari kekayaan, kita nggak ada waktu lagi untuk apa? Mengejar bagaimana kita hidup berkenan. Nah, hidup kekal itu bukan hanya soal nanti lamanya, tetapi kualitasnya. Nah, Yesus datang untuk kita memiliki hidup berkelimpahan, perisos. Perisos itu bukan hanya kelimpahan materi, tapi lebih pada kelimpahan kualitas, superior in quality. Kalau kita baca, cari tahu kata asli hidup berkelimpahan, ya itu bukan memakai kata bios, tetapi zoe. Zoe itu hidup yang berkualitas, superior, high quality. Ya, kualitas manusia itu bukan karena aksesoris yang menempel dalam dirinya, dari mulai kacamata, mulai dari baju, mulai dari cincin, mulai dari mobil, bukan. Tetapi dari kualitas rohaninya, kedewasaan rohaninya. Ya kalau dia ya pakaiannya mentereng tetapi etikanya, attitude-nya, moralnya nggak berkualitas, itu bagi Tuhan nggak berkualitas. Kemudian mewarisi bumi baru yang akan datang, yang kita akan tinggali. Jadi seterusnya warisan kita next itu adalah keselamatan. Makanya kita harus kaya dalam iman. Kaya dalam iman itu artinya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita dipenuhi oleh firman. Makanya saudara beruntung, ya, di tengah kesibukan saudara ada 25 orang yang mau meluangkan waktunya 1 jam untuk apa? Ditingkatkan kualitasnya melalui ibadah, melalui firman. Ya, ada pujian penyembahan yang tadi sangat menggugah kita, ya, untuk kita bisa ada di hadirat Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ini akan punya nilai kekal nanti, saudara. Makanya dikatakan menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya.
Ibrani 1 ayat 14-nya dikatakan begini, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, ini malaikat, yang diutus untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan. Jadi ingat, warisan kita itu keselamatan. Keselamatan itu ya, dimulai di bumi ini. Bagaimana kita hidup berkualitas. Ya. Sedangkan nanti hidup kekal di surga, itu buah keselamatan. Ya. Itu buahnya, hasil dari kita mengerjakan keselamatan ketika kita hidup di bumi ini. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita memahami warisan dalam arti religius, hidup kekal. Ya. Ada orang kaya, next ya. Di Markus 10 ayat 17, ini juga sama dengan Matius 19 ayat yang ke sekian itu ya. Itu tentang orang kaya yang dikatakan ya, datang kepada Yesus, sementara Yesus sedang mempersiapkan perjalanannya, seorang laki-laki berlari-lari, berlutut di hadapannya, dan bertanya kepadanya, "Guru yang baik." Jadi ada penjelasan guru yang baik. Apa yang harus aku lakukan untuk menerima warisan hidup yang kekal? Padahal kalau kita baca, kita teliti Alkitab, orang kaya ini ya secara moral itu udah luar biasa, excellent. Ya, secara etika moral manusia, ya. Yesus berkata, apa yang kalau lakukan? Ikuti hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibu. Dia bilang, semuanya itu sudah aku lakukan sejak muda. Berarti kan orang ini punya moral, etika moral yang luar biasa, excellent. Tapi untuk bisa mewarisi hidup kekal, Yesus berkata apa? Jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Jadi saudara lihat, ya, untuk bisa mewarisi hidup kekal itu bukan sesuatu yang mudah. Kita nggak boleh terikat dengan harta benda kita. Nah, orang kaya ini nggak sanggup mengikuti apa yang Tuhan suruh. Akhirnya dia berbalik dan meninggalkan. Alkitab mengatakan ya, orang itu ya, berbalik meninggalkan Yesus karena hartanya banyak. Nah, jangan sampai harta kita itu mencegah kita mewarisi kehidupan kekal. Padahal warisan kita sesungguhnya itu hidup kekal. Seberapa banyak pun harta kita, kita akan tinggalkan. Kan ironis kalau kita salah fokus ketika kita hidup di bumi yang singkat ini, 70 atau 80 tahun. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, warisan kita, ini kalau saudara baca keselamatan, hidup kekal, langit baru, bumi baru, itu sebenarnya istilah-istilah yang digunakan oleh Alkitab yang punya esensi yang sama, saudara. Ya. Tapi dengan variasi objek yang sedikit berbeda. Supaya apa? Supaya kita paham ya, bahwa hidup kita itu sesungguhnya bukan di bumi ini. Ya, next ya. Bukan di bumi ini, tetapi di LB3, langit baru, bumi baru. Di bumi ini kita hanya sementara. Kita mengatakan kita menumpang seperti Abraham. Kita itu menumpang. Ya. Di Matius pasal 5 ayat 5. Itu Alkitab yang terbuka mengatakan begini, diberkatilah orang yang lembut hatinya, sebab mereka akan mewarisi bumi. Nah, mewarisi bumi di sini bukan bumi yang sekarang ini. Kok begitu, Pak? Argumentasinya apa? Argumentasinya bumi yang sekarang ini menurut 2 Petrus 3 ayat 9 itu akan menjadi lautan api. Jadi nggak mungkin Tuhan menyuruh kita mewarisi, mendapatkan bumi yang akan hancur menjadi lautan api, yang menjadi tempat di mana orang-orang jahat itu disiksa. Yang pasti atau yang kemungkinan yang pasti adalah mewarisi bumi yang akan datang. Ya, kalau kita pelajari perjanjian lama juga sama. Ya, orientasinya itu bumi atau negeri yang akan datang, yaitu Kanaan baru, bukan Kanaan yang ada di Palestina di sana yang sedang diperebutkan oleh orang-orang Arab. Di Mazmur 37 ayat 11 itu dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang rendah hati, lalu Yesus mengajarkan lembut hati, itu sebenarnya mirip-mirip, ya, akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraannya yang berlimpah-limpah. Ya, jadi kalau kita mungkin di bumi ini, ya, karir kita nggak begitu bagus, kita udah kerja keras, udah rajin, ya, itu nggak jadi persoalan. Kenapa? Kalau kita hidup benar, kita rendah hati. Ya, kalau kita baca Mazmur 37 pasal yang sama ayat 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi tinggal di sana itu senantiasa, bukan Senin Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat yang lainnya itu tinggal di neraka, enggak. Tinggal di negeri sana itu senantiasa. Langit baru, bumi baru, bukan Senin Selasa, abadi selama-lamanya. Makanya kalau kita mengalami kesulitan ketika kita ada di bumi ini, tetap hidup benar. Ya. Mungkin karir kita nggak semulus orang lain,
ya banyak dicegal karena kita percaya Yesus. Itu bukan persoalan utama. Tetap yang penting asal ada makan, pakaian cukup. Ya. Nah, itulah sebabnya bagian yang terakhir, kualifikasi orang yang mewarisi kerajaan surga itu harus lahir baru. Ya, itu tidak ada pilihan lain. Makanya selama hidup di bumi ini pastikan saudara itu hidup lahir baru, lahir dari Allah. Yesus berkata kepada Nikodemus, ini perkataan yang luar biasa. Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Ini kan luar biasa. Ya, kalau saudara baca ya di Yohanes 3 ayat 3. Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Melihat aja nggak bisa. Ayat 5-nya jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kita percaya Yesus, ditingkatkan kualitas hidupnya menjadi seperti Kristus, lahir baru, memiliki orang yang punya karakter baru, yang mengalami transformasi, itu orang yang akan mewarisi kerajaan Allah, mewarisi hidup kekal itu. Itu sama dengan istilah soal waris, itu kalau dia mesti akil balik. Kalau masih anak-anak, dia di bawah asuhan, ya belum lahir baru, ya mesti akil balik. Makanya di situ dikatakan Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguhnya ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi meskipun dia Kristen, tetapi kalau masih kekanak-kanakan, masih kedagingan, hidup menurut keinginan daging, dia tidak akan mewarisi kerajaan surga. Orang yang hidup menurut keinginan daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8. Jadi kita harus bertumbuh dewasa, hidup dipimpin oleh Roh, baru kita mewarisi kerajaan surga. Ya, yang terakhir saudara sekalian, kita harus jadi seorang pemenang. Makanya selama kita hidup di bumi ini kita bergumul. Ya, bagaimana kita bisa hidup berkenan, bagaimana kita hidup benar. Ya, hanya orang yang sebagai pemenang, Wahyu 21 ayat 7, ia yang menang yang akan mewaris semuanya, yaitu apa? Kerajaan surga. Kalau kita di bumi ini udah percaya Yesus, tetapi ya, dengan persoalan kalah, ya, ketika ada penderitaan menjauh daripada Tuhan, ketika ada himpitan bunuh diri, itu bukan pemenang saudara sekalian, itu seorang yang pecundang. Nah, kita harus jadi seorang pemenang, sebagaimana umat perjanjian baru, gereja mula-mula, itu jemaat mula-mula, itu seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, lebih daripada pemenang maksudnya apa? Pada waktu itu mengalami ya aniaya dari para penguasa, dari para orang apa namanya pemerintahan, di mana punya kuasa, punya power, punya fasilitas, sehingga nggak mungkin bisa menang secara jasmani, bahkan ya jadi olok-olokan. Tetapi orang percaya pada waktu itu tetap percaya. Makanya Paulus mengatakan itu lebih daripada pemenang. Makanya nggak heran Alkitab mengatakan akan dikaruniakan apa? Mahkota kebenaran. Sebagai apa? Bukti bahwa dia adalah pewaris kerajaan surga. Nah, saudara-saudara sekalian, biar firman Tuhan yang singkat ini bisa mencerahkan kita. Fokus kita bukan di bumi ini. Kita memang harus kerja keras, kerja rajin, kerja smart. Ya, kalau kita malas, itu malas temannya nanti kemiskinan, malas nanti temannya kebodohan. Kita tetap mesti rajin. Tetapi bukan karena hal-hal yang jasmani yang kita kejar, tetapi bagaimana kita hidup berkenan kepada Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di waktu yang singkat ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami mengerti bahwa warisan kami yang sesungguhnya bukan yang di bumi ini, bukan harta benda yang di bumi ini, tetapi bagaimana kami bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan selama kami hidup di bumi ini, kami mengalami kesulitan, persoalan, masalah, bahkan masalah makro yang di depan kami begitu hitam, begitu gelap, tetapi kami tidak khawatir, sebab Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan doa yang saat ini kami jalani Tuhan, berkati para pengurus, berkati manajemen, berkati siapapun yang ikut ambil bagian dalam kepengurusan PDO di tempat ini, berkat-Mu melimpah. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.
Terima kasih buat firman-Nya. Terima kasih Pak Pendeta.